Ya baik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Kurikulum adalah alat yang digunakan untuk menggapai tujuan pendidikan dan sebagai rujukan di dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum menunjukkan dasar atau pandangan hidup suatu bangsa. Bentuk kehidupan yang digunakan oleh bangsa tersebut ditentukan oleh kurikulum yang ditetapkan oleh bangsa tersebut. Kurikulum selalu ada perubahan dan penyempurnaan karena banyak kekurangan yang mempengaruhinya. Tujuan pendidikan dapat berubah secara menyeluruh jika negara tersebut sedang mengalami perubahan dan dari negeri dijajah oleh negara merdeka. Itu dua rumus masalah, yaitu yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum di Indonesia, dan yang kedua, bagaimana sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa. Berikutnya itu tujuan. Ada terdapat dua tujuan karena memiliki dua rumus masalah. Tujuan yang pertama untuk mencapai rumus masalah yang pertama yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum di Indonesia, dan yang kedua untuk memahami sejarah perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Pertama, tentang perubahan sistem politik dan kebijakan pemerintah. Untuk faktor ini, di mana sistem politik dan kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi arah perubahan kurikulum di Indonesia. Jadi pada awal kemerdekaan, kurikulum dirancang untuk membangun identitas nasional dan semangat kebangsaan dengan fokus pada mata pelajaran seperti bahasa, sejarah, dan kewarganegaraan. Dan untuk faktor yang kedua yaitu tentang kebutuhan sosial dan budaya. Untuk faktor ini di mana kurikulum juga dipengaruhi oleh kebutuhan sosial dan budaya masyarakat yang terus berkembang. Jadi pada awal kemerdekaan fokus utamanya adalah untuk memperkuat nilai-nilai nasionalisme dan untuk membangun identitas bangsa dan identitas bangsa yang merdeka. Dan untuk faktor yang ketiga tentang perkembangan ekonomi dan kebutuhan dunia kerja. Untuk faktor ini di mana perubahan kurikulum juga dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi dan tuntunan dunia kerja. Jadi pada masa-masa awal seperti dalam kurikulum 1964, pendidikan dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif yang guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. Kebutuhan dunia kerja dan akses informasi yang semakin cepat. Kurikulum ini juga dipengaruhi untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, meningkatkan integrasi digital, dan menyiapkan siswa menghadapi tantangan era digital. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, kurikulum 1947 atau rencana pelajaran 1997. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang diterapkan di Indonesia setelah merdeka. Kurikulum ini dirancang untuk membentuk jiwa nasionalis pada generasi muda. Fokus utamanya pada pengajaran bahasa, sejarah nasional, dan juga kewarganegaraan sebagai upaya membangun identitas bangsa yang baru. Kedua, kurikulum 1992. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1997 dengan pendekatan yang lebih terstruktur. Setiap mata pelajaran dirancang untuk memiliki tujuan yang spesifik dan jelas, baik secara intelektual maupun moral. Kurikulum ini menekankan relevansi pembelajaran dengan kehidupan nyata, sehingga siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kurikulum 1994. Pada ini, kurikulum pendidikan dan pancasila didalami mengembangkan pola, intelektual, emosional, dan juga bahasa. Kurikulum ini dirancang untuk jadi tenaga kerja terbuka yang dapat mendukung pembangunan ekonomi
Kurikulum ini menjadi langkah awal dalam memperkenalkan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif di Indonesia. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1994. Kurikulum 1994 menggabungkan elemen-elemen dari kurikulum sebelumnya, namun menghadirkan pendekatan yang lebih ketat dalam pengaturan waktu pembelajaran. Materi ajar dalam kurikulum ini dianggap terlalu padat dengan jumlah mata pelajaran yang besar, sehingga membebani siswa dan guru. Meskipun mencoba mengintegrasikan pendekatan kontekstual, kurikulum ini banyak mendapat kritik karena kurang efektif dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman dan bermakna. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum 2004 menandai perubahan besar dalam sistem pendidikan Indonesia dengan memperkenalkan pendekatan berbasis kompetensi. Fokusnya adalah pada pengembangan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa secara seimbang. Pembelajaran ini diarahkan untuk mengembangkan life skills dan relevansi dengan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada guru untuk menyusun dan mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KPSP. Sebagai penyempurnaan dari KBK, kurikulum 2006 memberikan otonomi penuh kepada sekolah untuk menyusun silabus dan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pendekatan tematik mulai diterapkan pada jenjang pendidikan dasar untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih terpadu. Sistem penilaian dalam kurikulum ini juga lebih fleksibel dengan fokus pada proses pembelajaran. Sekian dari diskusi kami dapat mengambil kesimpulan bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia mencerminkan dinamika sejarah mulai dari kurikulum 1947 yang menekankan nasionalisme hingga kurikulum merdeka saat ini yang menekankan berbasis proyek. Setiap perubahan kurikulum disesuaikan dengan konteks zaman, seperti kebutuhan pembangunan nasional, kemajuan teknologi dan tantangan, globalisasi, dan evaluasi terhadap kelemahan kurikulum sebelum. Faktor utama yang mempengaruhi kurikulum meliputi sistem politik, kebutuhan sosial budaya, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi, kondisi darurat, serta pandemi, serta kritik terhadap kurikulum yang ada. Kurikulum Indonesia terus berkembang untuk mencapai generasi yang relevan dengan tantangan lokal maupun global.